Siang hari ini topik yang akan dibahas berkaitan dengan mengatasi duka, mengatasi penderitaan melalui meditasi. Overcoming duka through meditation. Dan kalau kita berbicara tentang inti dari ajaran Sang Buddha, kita tahu bahwa ajaran Sang Buddha memang sangat menekankan meditasi, terutama juga meditasi yang berkaitan dengan cara mengatasi duka, mengatasi penderitaan. Dan itulah kenapa di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha dan juga kita ketahui bersama bahwa ajaran yang paling penting yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran mulia tentang duka, tentang sebab duka, tentang lenyapnya duka, dan tentang jalan untuk melenyapkan duka. 4 kebenaran mulia inilah yang menjadi penekanan di seluruh ajaran Sang Buddha. Artinya bahwa selama Sang Buddha mengajarkan Dhamma, yang dikatakan 45 tahun mengajarkan Dhamma, sebenarnya diajarkan oleh beliau agar kita semua mampu memahami 4 kebenaran mulia ini. Mengapa? Karena tujuan dari kita mempelajari dan mempraktekkan Dhamma tidak lain adalah untuk mengatasi duka, untuk melenyapkan duka, melenyapkan penderitaan. Maka pemahaman tentang 4 kebenaran mulia ini harus diketahui, bahkan semua Buddhis harus mengetahui. Ya, setidaknya kita mengawali dari teorinya, mengetahui apa itu 4 kebenaran mulia. Karena tanpa mengetahui 4 kebenaran mulia, dikatakan mustahil, impossible, untuk bisa melenyapkan duka, melenyapkan penderitaan. Maka di dalam banyak khotbah Sang Buddha, kita menemukan bagaimana beliau menegaskan berulang-ulang berkali-kali bahwa hanya dengan memahami, menembus 4 kebenaran mulia, maka penderitaan bisa diatasi, bisa dilenyapkan. Ada satu pernyataan yang sering kita temukan dalam Tipitaka, terutama dalam Sutta Pitaka. Catunang bikawe sacanang analu Buddha apa diveda. Ewa midang digamadanang sangsaritang sandawitang mamancewa tumakanca. Wahai para biku, disebabkan karena tidak mengetahui, tidak memahami 4 kebenaran mulia, yaitu tentang duka, sebabnya, lenyapnya, dan juga jalannya, maka saya dan kalian, ini adalah pernyataan Sang Buddha, saya dan kalian sudah begitu lama berkelana dan mengembara, dan terutama berkelana mengembara di alam tumimba lahir. Pernyataan ini menegaskan kepada kita bahwa untuk bisa melenyapkan duka, mengatasi duka, untuk bisa terbebas dari tumimba lahir, tidak ada jalan lain kecuali adalah dengan memahami 4 kebenaran mulia, memahami duka, sebab duka, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan duka. Itu sesuatu yang harus dipahami. Oleh sebab itu, keseluruhan kita mempelajari ajaran Sang Buddha itu adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia ini. Dan juga tentunya meditasi yang diajarkan Sang Buddha juga tujuannya adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia. Yang salah satunya tentu adalah untuk mengatasi duka, penderitaan. Jadi meditasi yang diajarkan Sang Buddha jelas adalah untuk mengatasi duka, for the overcoming duka, suffering. Dan oleh sebab itu kalau kita perhatikan, ya kita bicara misalnya dalam salah satu khotbah yaitu Mahasatipatthana Sutta, khotbah tentang landasan perhatian, yang oleh para guru meditasi dianggap sebagai panduan untuk mempraktekkan meditasi vipassana, meditasi dengan tujuan untuk pengembangan pandangan terang, pengembangan kebijaksanaan. Nah, di sana dengan jelas Sang Buddha menyatakan ya tujuan mengapa seseorang mempraktekkan mengembangkan 4 landasan perhatian. Nah, beliau mengatakan dalam bahasa Pali begini, Ekayano bikawi mago, inilah satu jalan langsung.
satanang wisudia, soka paridewanang, samatikamaya, duka domanasanang atanggamaya, nyaya sa adigamaya, nibanasa saci kiriyaya, yadidang cattaro satipadhana. Nah, kalau kita perhatikan, tujuan dari mempraktekkan 4 landasan perhatian tidak lain adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia ini. Artinya begini, ekayano bikawe mago, inilah satu jalan langsung, satanang wisudia, untuk membersihkan makhluk-makhluk dari kotoran batin. Nah, kotoran batin di dalam 4 kebenaran mulia tidak lain adalah sebab mengapa seseorang menderita. Kebenaran mulia yang kedua, yaitu sebab duka, yang jelas di sana disampaikan oleh Sang Buddha sebagai tanha, nafsu keinginan, yang merupakan manifestasi dari kotoran batin sebagai penyebab mengapa seseorang menderita. Maka ketika 4 landasan perhatian ini bertujuan untuk satanang wisudia, untuk membersihkan makhluk-makhluk, artinya membersihkan kotoran batin, membersihkan sebab mengapa seseorang menderita. Kemudian juga soka paridewanang samatikamaya, duka domanasanang atanggamaya. Nah, soka paridewanang samatikamaya adalah untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Nah, mengatasi kesedihan dan ratap tangis di sini artinya mengatasi duka, mengatasi penderitaan. Dan juga duka domanasanang atanggamaya, untuk melenyapkan duka, penderitaan. Duka di sini mengacu pada duka fisik, domanasa adalah duka batin, untuk melenyapkan duka fisik dan duka batin. Nah, 2 pernyataan di sini, yaitu mengatasi kesedihan ratap tangis dan juga melenyapkan duka fisik dan duka batin, itu adalah untuk mengatasi duka itu sendiri. Artinya adalah menjelaskan tentang kebenaran mulia yang pertama. Nyayasa adigamaya. Nyayasa adigamaya adalah untuk pengembangan sang jalan. Apa yang dimaksud dengan jalan? Yang dimaksud dengan jalan di sini tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, artinya 4 landasan perhatian yang dikembangkan, yang dipraktekkan dengan tujuan untuk mengembangkan sang jalan, artinya adalah untuk mengembangkan jalan mulia berunsur 8, yang mana di dalam 4 kebenaran mulia merupakan kebenaran mulia yang keempat, yaitu kebenaran mulia tentang jalan yang membawa, yang menuju pada lenyapnya duka penderitaan, yang tidak lain adalah Arya Atanggika Magga. Jadi jalan mulia berunsur 8. Dan juga Nibbana saci kiriyaya, untuk realisasian Nibbana. Nah, merealisasi Nibbana artinya apa? Kebenaran mulia yang ketiga, lenyapnya duka itu sendiri. Lenyapnya duka tidak lain adalah Nibbana atau kepadaman. Nah, sehingga di sini jalan yang dikatakan sebagai jalan langsung yang tidak lain ya didang cattaro satipadhana, yaitu 4 landasan perhatian, tidak lain adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia ini. Jadi untuk membersihkan makhluk-makhluk artinya adalah untuk melenyapkan kotoran batin yang menjadi penyebab mengapa seseorang menderita. Dan juga untuk mengatasi kesedihan, ratap tangis, melenyapkan duka, baik secara fisik maupun secara batinnya, artinya untuk memahami, yaitu kebenaran mulia yang pertama. Nah, kemudian juga, nyayasa adigamaya, untuk pengembangan sang jalan, artinya itu adalah mengacu kepada kebenaran mulia yang keempat, yaitu jalan mulia berunsur 8. Nibbana saci kiriyaya tidak lain adalah untuk memahami, menembus kebenaran mulia yang ketiga, lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan, yang tidak lain adalah Nibbana itu sendiri. Nah, ini adalah 4 landasan perhatian yang tidak lain itu merupakan meditasi, yang tentunya yang terpahami apa itu penderitaan. Karena di dalam kita bermeditasi, kita itu membawa batin kita untuk berada di saat ini dan sekarang. Ya, jadi dalam meditasi kita mengarahkan, mengajak
batin kita untuk berada di sini dan sekarang. Yang mana dengan kita melihat ke dalam diri, ke dalam batin kita, ke dalam setiap tindakan kita, maka karakteristik dari duka penderitaan akan semakin jelas. Jadi ada sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Ajahn Chah. Beliau mengatakan begini, diumpamakan kalau ada seseorang yang kakinya tertusuk duri, tetapi dia tetap berjalan. Nah, ketika dia berjalan, kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak jelas. Jadi rasa sakitnya itu tidak jelas, kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak. Tetapi untuk mengetahui benar-benar apa yang terjadi di telapak kakinya, penyebab sakitnya itu apa, kemudian juga cara melenyapkan sakitnya itu bagaimana, seseorang harus berhenti. Berhenti, duduk, berhenti, dan melihat, mengamati. Jadi diraba-raba sebenarnya apa yang membuat kadang-kadang telapak kaki saya sakit. Oh, ternyata ketahuan, ternyata di situ ada duri. Nah, sehingga di sini untuk memahami duka sebagai yaitu kebenaran mulia yang pertama, seseorang harus bermeditasi. Untuk bermeditasi dan melihat ke dalam batin sendiri untuk bisa memahami duka. Lantas, bagaimana kita bisa memahami duka? Nah, ada satu pernyataan yang diberikan oleh Bhante Buddhaghosa yang terdapat di dalam Visuddhimagga. Ada definisi yang memberikan penjelasan tentang istilah duka. Mengapa dikatakan sebagai duka? Nah, duka itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah duk, yang kedua adalah kang, dukang. Nah, du itu artinya buruk, sedangkan itu artinya adalah kosong. Mengapa dunia ini, atau boleh dikatakan pancakanda ini, 5 gugusan ini, dikatakan sebagai duka penderitaan? Yang pertama karena buruk. Yang dimaksud dengan buruk atau du di sini adalah karena di alam tumimbal lahir, di alam sangsara ini, kita harus berhadapan dengan berbagai macam bahaya. Kita harus berhadapan dengan berbagai macam bahaya, baik bahaya yang ada di dalam diri kita secara internal, maupun bahaya yang keluar dari luar diri kita secara eksternal. Tentu bahaya di sini tidak lain disebabkan karena ketidakkekalan. Sehingga di sini dengan kata lain adalah bahwa melihat duka artinya melihat ketidakkekalan, melihat sifat ketidakkekalan. Ketidakkekalan yang seperti apa? Kalau kita melihat ke dalam diri kita, ya kita sebagai manusia secara fisik kita mengalami perubahan. Kita lahir menjadi dewasa, menjadi kuat, tetapi pada akhirnya berubah menjadi tua, dan setelah tua sakit-sakitan, setelah sakit kita meninggal. Nah, perubahan yang seperti inilah yang disebut sebagai bahaya, sebagai sebuah bahaya kita memiliki tubuh ini. Belum lagi adalah perubahan yang terjadi pada setiap, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mental kita. Perasaan kita juga berubah. Tidak selamanya perasaan kita ini kekal. Misalnya, kita mendapatkan suatu kenikmatan. Apakah kenikmatan yang kita rasakan sebagai menyenangkan, yang begitu membuat kita itu terlena, terbawa di situ, termabukkan di situ, apakah kekal? Tidak kekal. Ternyata itu juga berubah. Dan karena perubahan itulah maka disebut sebagai duka. Nah, bahaya yang muncul, yang disebabkan oleh yaitu 5 kanda, 5 gugusan kita ini, ya karena perubahan. Karena berubah-ubah tidak bisa dipertahankan, maka bahkan segala bentuk kesenangan, segala bentuk yang menyenangkan, yang paling menyenangkan sekalipun, itu juga mengalami perubahan dan pada akhirnya lenyap. Dan tidak hanya perubahan terjadi kepada manusia, bahkan ketika seseorang atau makhluk terlahir di alam yang lebih tinggi, di alam dewa, alam Brahma, yang di sana seakan-akan kekal, seakan-akan tidak pernah mati karena hidupnya begitu lama, tetapi kehidupan mereka juga di dalam buah karma mereka karena telah di alam surga, alam Brahma itu habis, mereka juga harus melanjutkan kehidupan di alam selanjutnya. Yang terkadang alam yang selanjutnya, yang di mana mereka hidup, itu bukan selamanya alam yang baik.
Bukan selamanya alam yang menyenangkan, bisa kemudian terlahir di alam yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga karena ketidakkekalan inilah maka ada banyak bahaya. Dan belum lagi adalah ketika kita berbicara tentang kehidupan luar, ya kehidupan sosial, ekonomi, kehidupan ya segala aspek kehidupan yang kita alami semua juga tidak kekal. Yang secara singkat Sang Buddha menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa selama kita hidup di alam tumimba lahir, kita harus mengalami 8 kondisi dunia, yaitu untung rugi, nama baik, nama buruk, celaan pujian, suka maupun duka. Dalam hidup kita tidak pernah selamanya mendapatkan untung, tetapi yang namanya kerugian cepat atau lambat harus kita hadapi. Dalam hidup, apakah kita selalu mendapatkan nama baik? Belum tentu. Nama buruk pun juga bisa kita terima. Dalam hidup juga kita tidak selamanya mendapatkan pujian, mendapatkan kata-kata yang menyenangkan. Tetapi celaan, hinaan, kata-kata kasar juga akan datang kepada kita. Semua orang, baik yang bijaksana maupun yang tidak bijaksana, yang kaya atau miskin, yang baik atau yang buruk, semua mengalami baik hinaan maupun yaitu pujian. Tidak semua dalam kehidupan kita mendapatkan pujian, tetapi celaan harus kita hadapi. Dan suka duka juga sama, tidak dalam kehidupan kita selamanya mendapatkan suka. Duka juga harus kita hadapi. Ya seperti sekarang ini, kita tidak pernah terpikir bahwa akan ada yang namanya COVID-19 yang begitu berdampak, imbasnya begitu besar, begitu masif kepada dunia, pada semua aspek kehidupan kita, sosial, ekonomi, pendidikan, sampai secara psikologi juga terkena efeknya. Kita tidak pernah berpikir demikian, ternyata terjadi. Ternyata perubahan ini begitu, yaitu katakan, terjadi kepada kita semua. Dan itu sesuatu yang wajar sebenarnya, tetapi untuk bisa memahami perubahan secara komprehensif, secara mendalam, dan sangat mendalam, ya tidak lain harus dengan bermeditasi, dengan berhenti, dengan melihat batin dan jasmani kita, sehingga persepsi tentang ketidakkekalan sebagai bahaya yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita itu akan semakin terlihat, akan semakin tampak. Dan juga yang kedua adalah kang. Jadi definisi duka yang pertama karena du artinya adalah buruk karena adalah bahaya, banyak bahaya. Kenapa banyak bahaya? Karena hidup adalah tidak kekal, anicca, dan itu akan dapat dilihat dengan kita bermeditasi. Nah yang kedua adalah kang. Kang adalah kosong. Nah yang dimaksud dengan kosong di sini tentu adalah bahwa segala sesuatu yang berkondisi, yaitu 5 kukusan kita, termasuk setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami melalui 6 indera kita, pada dasarnya, pada intinya adalah kosong dari inti, kosong dari entitas, kosong dari diri. Tidak ada si pemilik, kosong. Nah, dalam hal ini adalah kita bisa melihat bagaimana kalau kita memperhatikan setiap yaitu fenomena batin dan jasmani kita akan semakin tahu, kita akan semakin menemukan, akan semakin memahami bahwa ternyata tidak ada satupun fenomena yang bisa kita pertahankan sebagai milik kita. Seperti misalnya jasmani kita. Jasmani kita anggap sebagai milik kita. Kita anggap bahwa ada sang pemilik jasmani. Tetapi pada kenyataannya jasmani kita tidak bisa kita miliki. Buktinya kita maunya sehat terus, tetapi sakit juga muncul pada kita. Kita maunya muda terus, tetapi ketuaan juga akan datang pada kita. Kalau bisa kita maunya hidup terus, tetapi kematian juga datang kepada kita. Kita tidak bisa mengontrol jasmani, kita tidak bisa memiliki jasmani. Maka jasmani ini juga apa? Void atau kosong dari diri, dari entitas. Nah, karena kosong dari diri, kosong dari entitas, tidak bisa dipertahankan, itulah yang disebut sebagai dukkha penderitaan. Dan juga tidak hanya jasmani,
perasaan kita juga sama. Perasaan juga kosong dari inti, kosong dari diri, kosong dari entitas, kosong dari pemilik. Karena seperti halnya jasmani, terhadap perasaan juga sama. Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita untuk sesuai dengan selera kita. Walaupun kita maunya apa? Oh, perasaan yang muncul harus yang menyenangkan saja, yang enak-enak saja. Saya tidak mau perasaan yang buruk, perasaan tidak menyenangkan itu datang. Tapi apakah bisa demikian? Apakah bisa mempertahankan perasaan yang menyenangkan ini selalu ada pada pikiran kita? Ternyata tidak bisa. Perasaan yang tidak menyenangkan juga akan datang pada kita. Kita maunya yang menyenangkan saja, yang tidak menyenangkan tanpa diundang, itu akan datang pada kita. Dan demikian pula, gambaran batin kita, bentuk-bentuk pikiran kita, kesadaran kita, juga sama, tidak bisa kita kontrol. Kalau bisa, kalau usaha meditasi, maunya yang baik-baik saja, konsentrasi yang terus terkonsentrasi, kedamaian harus muncul, ketenangan harus muncul, harus ada keseimbangan batin. Pokoknya saya tidak mau yang pikiran kacau. Tetapi apakah bisa demikian? Ternyata tidak. Ternyata walaupun kita inginnya yang enak-enak, yang damai, yang menyenangkan, yang terkonsentrasi, yang terus ada mindfulness di sana, tapi kenyataannya pikiran mengembara juga masih muncul. Kotoran batin juga masih mengganggu. Berbagai macam pikiran yang sifatnya adalah negatif juga masih muncul dalam batin kita. Tidak bisa kita kontrol perubahan demikian. Nah, karena perubahan demikian tidak bisa kita kontrol, maka itulah yang juga dikatakan sebagai tanpa milik, tanpa pemilik, tanpa diri. Dan karena itu tanpa pemilik, tanpa diri, tanpa entitas, kosong dari entitas, maka itu disebut sebagai dukkha. Nah, pemahaman yang seperti ini akan semakin berkembang, akan semakin mendalam, itu kalau ada meditasi. Kalau hanya sekedar teori, ya memang secara superficial akan kelihatan, oh ya, memang tidak bisa kita kontrol. Tetapi kalau kita mau melihatnya dengan bermeditasi, artinya melihat ke dalam batin kita, ke dalam ya setiap tindakan kita, maka persepsi non-self ini akan semakin kuat. Dari pengalaman-pengalaman yang diakumulasi dalam meditasi, persepsi anatta atau anatasanya ini akan semakin kuat. Sehingga persepsi tentang bahwa hidup memang dukkha, hidup memang penderitaan dalam konteks yang anicca dan anatta, itu juga akan semakin kuat. Nah, ini bisa ditemukan atau bisa berkembang kalau seseorang bermeditasi. Nah, memahami dukkha itu demikian. Memahami dukkha dalam konteks pancakanda 5 kukusan ini adalah dari sisi melihat anicca dan juga melihat anatta. Nah, 3 karakteristik ini tidak bisa kita pisahkan, ketiganya itu saling mendukung, saling mengkait, ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya, dalam bermeditasi juga punya tujuan bahwasanya untuk melenyapkan sebab dukkha. Memahami dukkha, memahami penderitaan, yang itu juga ditemukan ketika orang bermeditasi. Nah, di saat yang sama, orang yang bermeditasi juga selain memahami apa itu dukkha, apa itu penderitaan, seseorang juga akan memahami sebab dukkha. Tentu memahami sebab dukkha, memahami mengapa dukkha itu muncul, seseorang juga sebenarnya melenyapkan sebab dukkha, melenyapkan penderitaan. Jadi seperti tadi yang perumpamaan yang diberikan oleh Ajahn Chah, bahwasanya seseorang yang kakinya sakit-sakit, kadang sakit, kadang tidak, untuk mengetahui secara jelas sebenarnya apa yang terjadi, harus diam, harus duduk, diam, melihat, wah, baru diketemukan ada duri yang menancap di kakinya. Nah, demikian pula dalam kita untuk mengatasi dukkha dan melenyapkan sebab dukkha, sebagai kebenaran mulia yang kedua, kita harus diam. Kita harus melihat ke dalam batin kita, melihat ke dalam diri kita. Baru kita akan tahu, akan memahami, oh ternyata yang membuat seseorang menderita itu tidak lain adalah kotoran batin. Atau di dalam yaitu kebenaran mulia
Yang kedua, di sana dikatakan yayang tanha ponobawika nandiraga sagata tatra tatra pinantini. Disebabkan karena tanha, nafsu keinginan yang disertai oleh kesenangan dan juga nafsu ragawi untuk mencari kesenangan ke sana kemari, maka seseorang mengalami duka, mengalami penderitaan. Nah, karena tanha, ya tentu tanha di sini merupakan manifestasi dari segala bentuk kotoran batin. Ya, kotoran batin inilah yang menyebabkan seseorang menderita, yang menyebabkan seseorang terus mengalami duka penderitaan. Nah, tujuan bermeditasi harus diingat tidak lain adalah untuk melenyapkan penderitaan, melenyapkan yaitu sebab duka. Jadi selain melenyapkan penderitaan juga melenyapkan sebab duka. Karena lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan bisa apabila sebabnya juga dilenyapkan. Maka meditasi yang diajarkan Sang Buddha adalah bagaimana kita berusaha melenyapkan duka atau penderitaan. Makanya ada sebuah yaitu hal yang baik untuk kita yaitu ungkapkan di sini berkaitan dengan samatha dan vipassana. Nah, selama ini kadang-kadang beberapa umat Buddha ya selalu terkatakan berpikiran, beranggapan bahwa kalau praktek samatha tujuannya adalah untuk pencapaian jhana. Sedangkan praktek vipassana tujuannya adalah untuk pencapaian kesucian. Selalu begitu. Sehingga karena hal itu kemudian seseorang berpikir, orang yang ingin mencapai kesucian tidak usahlah praktek jhana, tidak usahlah praktek samatha. Kan tidak perlu, yang terpenting adalah mencapai kesucian, hanya praktek vipassana. Kadang-kadang begitu. Padahal di dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, samatha dan vipassana ini punya tujuan yang sama. Tujuannya tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Samatha adalah pengembangan ketenangan secara simpel, secara sederhana adalah pengembangan ketenangan. Vipassana adalah pengembangan kebijaksanaan. Nah, dua kualitas ini, ketenangan dan kebijaksanaan, tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Memang ketika seseorang mempraktekkan ketenangan, mengembangkan ketenangan sedemikian rupa, maka sebagai hasilnya adalah pencapaian konsentrasi yang tinggi, yang kemudian kita kenal sebagai pencapaian jhana. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ketenangan ini adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Ketenangan ini digunakan untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, demikian pula vipassana. Vipassana ini dengan kata lain adalah pengembangan kebijaksanaan. Jadi, mengembangkan kebijaksanaan untuk melihat fenomena sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, apakah tujuannya itu hanya untuk kebijaksanaan? Juga tidak. Melihat anicca, dukkha, dan anatta sebagai dampak mengembangkan vipassana, kebijaksanaan, juga bertujuan untuk melenyapkan kotoran batin. Memahami anicca, dukkha, anatta menimbulkan nibbida, menimbulkan yaitu ketidaktertarikan, disenchantment. Jadi disenchanted, jadi ya sudah tidak tertarik lagi. Atau dengan kata lain kemuakan, ya. Kemuakan terhadap 5 gugusan. Nah, dengan seseorang menjadi atau memiliki nibbida, maka memunculkan viraga. Viraga artinya sudah tidak ada nafsu ragawi lagi. Karena tidak tertarik, maka tidak ada nafsu ragawi. Nah, itulah di situ artinya adalah kotoran batin itu semakin redam, semakin lenyap. Dengan apa? Dengan memahami anicca, dukkha, anatta yang dikembangkan melalui vipassana. Nah, sehingga di sini samatha dan vipassana itu tujuannya sama, adalah untuk melenyapkan sebab dukkha, melenyapkan kotoran batin. Atau dengan kata lainnya melenyapkan dukkha itu sendiri. Maka ada satu sutta, namanya Samadhi Sutta, terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha dengan jelas mengatakan, ketika seseorang sedang mengembangkan batinnya, dan dia tahu,
Dalam mengembangkan batinnya, ternyata samatanya berkembang. Tetapi vipassananya tidak berkembang. Ketenangannya berkembang, kebijaksanaannya tidak berkembang. Lantas apa yang harus dilakukan? Sang Buddha menghimbau, ketika itu terjadi, maka seseorang harus mengembangkan vipassananya. Jadi samatha berkembang, vipassana tidak berkembang, maka seseorang harus mengembangkan vipassananya, kebijaksanaannya. Nah, tetapi kemudian ketika ada seseorang yang mengetahui ternyata kebijaksanaannya, vipassananya berkembang, sementara samattanya itu tidak berkembang. Apa yang harus dilakukan? Ia harus mengembangkan samatha. Samatha harus dikembangkan untuk mengimbangi vipassana. Jadi ketika vipassananya berkembang, samattanya tidak berkembang, maka samattanya harus dikembangkan untuk mengimbangi vipassana. Nah, tetapi kemudian ada seseorang yang ketika bermeditasi ternyata kedua-duanya tidak berkembang. Baik samatha dan vipassana tidak berkembang. Hal ini Sang Buddha memberikan motivasi, memberikan yaitu encouragement, bahwasanya orang demikian harus memunculkan semangat ekstra untuk mengembangkan keduanya. Diibaratkan seperti kalau seseorang ini, ada seseorang yang rambutnya sedang terbakar. Nah, dia buru-buru, dengan cepat, dengan sigap dia harus memadamkan api membakar rambutnya. Atau misalnya ada seseorang yang pakaiannya yang sedang dikenakan terbakar, wah dia harus dengan cepat memadamkan api yang sedang membakar pakaian yang sedang dikenakan. Nah, dengan demikian, samatha dan vipassana itu harus dikembangkan, harus memunculkan usaha yang ekstra. Nah, yang keempat penting. Yang keempat ada kasus di mana seseorang mengembangkan batinnya, samatha dan vipassananya itu berkembang. Lantas kalau samatha dan vipassana, ketenangan dan kebijaksanaan berkembang, apa yang mesti dilakukan? Sang Buddha mengatakan, gunakan samatha dan vipassana ini untuk melenyapkan kotoran batin. Dengan jelas dalam Samadhi Sutta, gunakan untuk melenyapkan kotoran batin. Maka sekali lagi bahwa meditasi, baik meditasi yang diarahkan untuk memunculkan ketenangan, untuk pengembangan ketenangan, dan juga meditasi untuk pengembangan kebijaksanaan, atau dengan kata lain vipassana, mempunyai satu tujuan. Tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Melenyapkan kotoran batin tidak lain adalah untuk melenyapkan duka penderitaan itu sendiri. Maka, sekali lagi bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha harus sesuai juga dengan kebenaran mulia yang kedua, yaitu tentang sebab duka yang harus dilenyapkan. Jadi kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau dalam sutta-sutta lain, ketika Sang Buddha berbicara tentang duka, maka dikatakan duka sacang parinyeyang, bahwa kebenaran mulia tentang duka harus dipahami secara menyeluruh. Yang memahami secara menyeluruh artinya memahami ya dari sisi anicca dan juga dari sisi anatta. Dan kebenaran mulia yang kedua, sebab duka, harus dilenyapkan. Dilenyapkan dalam artian adalah sebab dukanya ini harus dilenyapkan. Kotoran batin yang menjadi sebab duka itu harus dilenyapkan. Dan meditasi yang seseorang praktekkan, meditasi Buddhis yang seseorang praktekkan juga sama tidak lain adalah untuk pelenyapan, yaitu sebab duka, pelenyapan dari kotoran batin. Seperti yang tadi disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Samadhi Sutta, bahwa samatha vipassana tidak lain adalah untuk melenyapkan, yaitu sebab duka atau penderitaan. Nah, kemudian yang lainnya yang perlu kita ketahui adalah, kalau kita bicara tentang sebab duka atau kotoran batin, sebenarnya kapan kotoran batin itu muncul? Nah, ini juga penting. Kapan kotoran batin itu muncul? Tentu, kotoran batin ini muncul setiap saat, setiap waktu. Apakah pada saat kita melihat, mendengar, mencium menggunakan hidung, mengecap menggunakan lidah, bersentuhan menggunakan jasmani, kita berpikir,
dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kotoran batin itu muncul. Pada saat kita melihat objek yang menyenangkan, keserakahan muncul, kemelekatan muncul, keinginan untuk memiliki muncul. Pada saat melihat objek yang tidak menyenangkan, kebencian muncul, ketidaksukaan muncul. Dan juga pada saat kita mendengar suara yang menyenangkan menimbulkan keserakahan, sedangkan yang tidak menyenangkan menimbulkan kebencian. Nah, kotoran batin muncul dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, karena kotoran batin ini muncul di setiap aktivitas yang kita lakukan, maka sebenarnya meditasi Buddhis, meditasi yang tujuannya adalah untuk mengatasi duka penderitaan, adalah meditasi yang mesti dipraktekkan di setiap saat, dipraktekkan di semua kondisi, dipraktekkan di semua aktivitas yang kita lakukan. Meditasi yang diajarkan Sang Buddha ini sebenarnya berkenaan dengan bagaimana kita merespon setiap pengalaman-pengalaman indera yang kita alami. Jadi tidak hanya sekedar duduk meditasi. Jadi kalau selama ini seseorang berpikir, wah meditasi itu, misalnya kan seringkali kadang saya bertanya, Bapak kalau meditasi setiap hari berapa kali gitu kan? Ada yang mengatakan, oh meditasinya saya setiap hari 1 kali, setiap hari 2 kali, setiap hari 3 kali. Saya tanya lagi, berapa jam? Ada yang mengatakan, oh setengah jam Bante, 1 jam Bante, 2 jam Bante. Selalu demikian. Mengapa? Karena mereka itu kebanyakan berpikir meditasi itu adalah hanya ketika duduk meditasi. Sedangkan dalam aktivitas lainnya ketika melihat, mendengar, mencium, merasakan, dengan lidah, dengan sentuhan, itu tidak dianggap sebagai bagian dari meditasi. Nah, padahal Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa meditasi itu harusnya di setiap aktivitas yang kita lakukan. Pada saat kita bisa merespon setiap pengalaman indera ini dengan baik, dengan kebijaksanaan, maka itulah yang disebut sebagai meditasi. Bahkan ketika kita duduk bermeditasi pun juga sama. Yang kita amati itu apa? Yang kita amati ya indera kita, indera pikiran kita. Bagaimana indera pikiran kita itu merespon objek-objek yang muncul. Merespon dengan kebijaksanaan atau dengan bukan kebijaksanaan. Kalau merespon dengan kotoran batin ya, walaupun duduk berjam-jam sekalipun, itu bukan meditasi. Tetapi kalau kita merespon dengan kebijaksanaan, dengan dhamma, pada saat kita menggunakan objek keluar masuknya nafas, kok ada kemudian kotoran batin yang muncul, bagaimana kita mengatasinya, meresponnya dengan dhamma, berusaha melenyapkan kotoran batin yang muncul, itulah yang disebut meditasi. Demikian pula pada saat kita melihat objek, muncul keserakahan. Dan pada waktu itu terjadi kemudian kita mampu untuk mengatasi keserakahan yang muncul pada saat itu, pada saat indera kita merespon objek, keserakahan muncul, gejolak pikiran yang sifatnya adalah keserakahan muncul, dan pada waktu itu kita melenyapkannya, apakah dengan perenungan, apakah dengan sekedar menyadari, kita lakukan demikian, keserakahan itu lenyap, itulah meditasi. Ketika mendengarkan suara-suara yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, saat bermeditasi, duduk meditasi, teman kita datang, melempar tempat duduk misalnya, kemudian ada suara, kemudian kita berpikir negatif, ada kebencian di sini, ketidaksukaan. Sebenarnya pada waktu itu kita mampu merespon dengan bijaksana, tidak memunculkan kebencian, dan kalau kebencian muncul kemudian dilenyapkan, diredam, itulah meditasi. Nah, sehingga meditasi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita merespon setiap pengalaman indera kita di setiap aktivitas yang kita lakukan. Merespon dengan kebijaksanaan, merespon dengan dhamma, yang tujuannya adalah supaya kotoran batin ini lenyap. Nah, sehingga meditasi yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah meditasi setiap saat dalam setiap aktivitas.
Dan selanjutnya adalah perlu kita ketahui, karena meditasi di sini tujuannya adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia, maka harus kita ingat, meditasi ini berkaitan dengan saat ini dan sekarang. Bukan berkaitan dengan masa lampau ataupun yang akan datang. Meditasi ini berkaitan dengan saat ini dan sekarang. Kenapa? Karena sebenarnya yang disebut duka penderitaan, yang real, yang nyata, yang kita alami, ya tidak lain adalah yang saat ini dan sekarang. Penderitaan yang lampau itu ya sudah lampau, sudah lewat. Tidak perlu kita atasi. Penderitaan yang akan datang kita tidak tahu akan seperti apa, karena belum tiba. Maka penderitaan yang mesti kita handle, yang mesti kita atasi adalah yang saat ini dan sekarang. Dan demikian pula, berbicara kotoran batin, sebab duka penderitaan, itu juga persis sama. Sebab duka atau kotoran batin yang mesti kita handle, mesti kita atasi, yang mesti kita lenyapkan adalah yang saat ini, sekarang yang sedang muncul. Yang lampau, itu sudah lewat. Yang akan datang belum tiba. Tetapi yang sekarang, yang real, yang sekarang kita alami dari waktu ke waktu ketika kotoran batin muncul, itu yang mesti kita handle. Itu yang mesti kita atasi. Maka di dalam meditasi kan seringkali dikatakan, kalau Anda sekalian pernah membaca Bhattikaratta Sutta, nah di sana kan dikatakan, Atita nanwagameya nak padikangkya nagatang. Yada ditang pahinantang apa tanca anagatang. Jadi yang lampau, jangan berpikir tentang yang lampau. Dan jangan juga merindukan yang akan datang. Mengapa? Karena yang lampau telah ditinggalkan, yang akan datang belum tiba. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan yang akan datang. Tetapi yang harus kita lakukan adalah pacu panesuyo damang tata vipassati. Yang harus kita lakukan adalah melihat dengan dalam. Vipassati itu dari kata vipassana. Vipassati itu kata kerja, dari vipassana kata benda. Jadi melihat ke dalam, right there, tata, ke dalam dhamma yodamang, ke dalam fenomena pacu panesu yang sedang muncul. Jadi harus melihat dengan kebijaksanaan tepat di sana fenomena-fenomena yang sedang muncul, yang berkaitan dengan batin dan jasmani. Ya karena apa? Karena sebenarnya berbicara tentang 4 kebenaran mulia yang mesti kita pahami adalah yang saat ini dan sekarang. Duka yang mesti kita pahami adalah duka yang saat ini dan sekarang, yang real, yang nyata, yang sedang dialami. Sebab duka kotoran batin juga yang harus kita handle, yang harus kita tangani adalah yang saat ini dan sekarang, yang sedang muncul. Pacu panesu. Yang saat ini sedang muncul, pacu pana upana itu yang muncul, yang sedang muncul. Dan juga ketika berbicara tentang lenyapnya duka juga bukan masalah yang lama atau yang akan datang. Lenyapnya duka itu yang sekarang juga. Makanya kan seringkali kalau berbicara nibbana kan, nibbana here and now kan, nibbana saat ini dan sekarang, bukan nibbana yang lampau atau yang akan datang. Nibbana itu bisa dicapai di saat ini dan sekarang. Saat ini dan sekarang artinya ya saat ini. Ketika memang betul-betul loba dosa moha lenyap, itu ya saat ini juga, tidak menunggu yang akan datang, tidak menunggu ya kelahiran yang akan datang, bisa lenyap, bisa terrealisasi. Nah demikian pula tentang jalan mulia berunsur 8 yang mesti kita kembangkan, yang real, yang sekarang saat ini. Nah oleh sebab itu, meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu adalah bagaimana kita tuh senantiasa membawa batin kita ke saat ini dan sekarang. Saat ini dan sekarang di semua aktivitas yang sedang kita lakukan. Bukan yang telah kita lakukan atau yang belum kita lakukan. Tapi aktivitas yang saat ini sedang kita lakukan. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah batin kita itu terbiasa mengembara. Batin kita itu terbiasa liar, mengembara ke masa lampau, mengembara ke yang akan datang, itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi di dalam Madhubindika Sutta itu, di sana Sang Buddha memberikan sebuah pernyataan, dan juga Mahakacana memberikan sebuah pernyataan, bagaimana proses pikiran ini pada akhirnya menjadi papanca. Jadi dikatakan cakunca palicarupe upajati caku vinyanang.
Jadi biasanya dengan adanya mata dan bentuk, maka muncullah kesadaran mata. Ya, kita tahu. Tinang sangati paso. Dengan ketiganya berkumpul, maka muncullah kontak pasa sentuhan. Jadi ada mata, bentuk, kesadaran mata, maka muncullah kontak, sentuhan, pasa. Pasa paca wedana, dengan adanya pasa, sentuhan, maka muncul perasaan. Bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, bisa netral. Ini belum begitu bermasalah. Tapi menjadi yang vedeti tang sanjanati, apa yang seseorang rasakan, itulah yang kemudian dia gambarkan, dia persepsikan, sanjanati. Sanya, dari vedana muncul sanya. Nah, apa yang dipersepsikan, yang digambarkan, maka itulah yang dia pikirkan. Yang sanjanati tang vitaketi. Ini juga belum begitu bermasalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah yang vitaketi tang papanjati. Apa yang seseorang pikirkan, kemudian dia kembang biakan, atau dia menjadi terobsesi. Atau papanca itu mengacu pada mental proliferation, atau perkembangbiakan pikiran. Yang mana dalam Madhu Pinnika Sutta ini, seseorang mengembang biakan pikiran, berpikir-pikir tentang objek yang diperhatikan, dikaitkan dengan masa lampau yang akan datang dan sekarang. Kan biasanya demikian. Pikiran kita itu selalu apa? Dibawa ke masa lampau, dibawa ke masa akan datang. Hampir setiap objek yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasakan, hampir semua objek kemudian kita korelasikan dengan masa lampau dan yang akan datang, terobsesi. Nah, pikiran kita itu memang sudah terbiasa terbawa oleh masa lampau dan yang akan datang. Makanya untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang ya juga dibutuhkan tool, dibutuhkan alat. Alatnya apa? Alatnya tidak lain adalah sati sampajanya. Ada perhatian, ada kebijaksanaan. Kita sati ini diibaratkan seperti tali. Nah, kalau di dalam Visuddhimagga itu alat untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang adalah yaitu sati, perhatian, dan juga objek meditasi. Ada objek meditasi. Jadi diumpamakan seperti kalau seseorang mau menjinakkan seekor anak sapi yang liar, yang baru dipisahkan dari induknya, dari hutan. Jadi ada sapi liar yang ada di hutan, kemudian punya anak-anaknya diambil. Bayangkan, anak yang belum lama lahir, kemudian dari hutan dipisah dari induknya. Apa yang terjadi? Wah, merindukan ya air susu induknya. Nah, sehingga untuk menjinakkan seekor anak sapi yang liar demikian itu sangat sulit. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan mengikat anak sapi tersebut dengan tali dan ditambatkan ke tiang. Nah, ketika ditambatkan ke tiang tidak kemudian dengan serta-merta langsung jinak, tidak. Akan lari-lari, dia akan meronta dan berusaha untuk lepas dari ikatan tali tersebut. Tetapi kalau dia diikat terus, kemudian lama-kelamaan dia juga capek sendiri. Karena walaupun dia sudah lari kencang jauh, tetapi kemudian ketarik oleh tali. Kembali lagi, lari lagi, ketarik oleh tali. Kembali lagi, sampai dia lelah. Dan ketika lelah, ya dia duduk, diam, jinak di bawah tiang tadi. Nah, meditasi juga sama. Bagaimana untuk menjinakkan pikiran kita yang liar, seperti anak sapi yang liar tadi yang merindukan air susu induknya. Nah, kalau kita merindukan kesenangan indera, ya tak kamanipadinang, bahwa batin kita itu selalu mencari kesenangan indera. Nah, bagaimana kita menjinakkan pikiran ini juga dibutuhkan dua. Tali dengan tiang. Di sini tali perhatian, ya tali perhatian, sati, dan juga tiang objek meditasi. Objek meditasi ya batin dan jasmani kita yang saat ini, yang sekarang, yang kita perhatikan. Artinya kalau batin kita mau membawa jauh, nah kemudian tali perhatian membawa ke dalam objek meditasi yang kita perhatikan, ke dalam batin dan jasmani kita. Mengembara lagi, kembalikan lagi. Mengembara lagi, kembalikan lagi. Mengembara lagi, kembalikan lagi. Terus demikian. Sehingga apa? Sehingga batin kita semakin lama lebih condong kepada saat ini dan sekarang. Bukannya lampau, bukan yang akan datang. Pada saat kita merasakan batin dan jasmani yang saat ini dan sekarang, di situ artinya kita tidak berada di masa lampau, tidak juga berada di masa mendatang, tetapi saat ini dan sekarang di aktivitas yang kita lakukan. Jadi sati
Ada perhatian di sini, perhatian sangat dibutuhkan di dalam bermeditasi. Tetapi selain sati perhatian juga ada kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini ya atas pengembangan meditasi itu sendiri, yaitu tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, itu juga penting. Dan karena kebijaksanaan inilah yang nantinya membawa kepada the sense of letting go. Jadi ada membawa kepada kualitas batin untuk tidak melekat. Nah, ketidakmelekatan ini juga salah satu faktor penting di dalam kita bermeditasi. Ya, kalau kita memperhatikan yang diberikan oleh Sang Buddha kepada Bhagya Daruciriya. Nah, beliau mengatakan kepada Bhagya Daruciriya, seorang pengembara yang datang kepada Sang Buddha meminta ajaran beliau. Kemudian Sang Buddha mengatakan, didik tidak matang bawisati, sute suta matang bawisati, mute muta matang bawisati, vinyate vinyata matang bawisati. Bahwasanya Bhagya ini diminta untuk berlatih. Iwan hiwo sikitabang, harus dilatih. Melatih bagaimana? Ketika melihat, latih. Itu hanya sekedar pengalaman melihat. Ketika mendengar, latih. Itu hanya sekedar pengalaman melihat. Ketika mengalami dengan indera-indera lainnya, terutama hidung, lidah, dan jasmani, itu juga hanya sekedar pengalaman saja. Tidak lebih dari itu. Ketika bahkan berpikir, latih bahwa itu hanya sekedar pengalaman pikiran. Ya, melihat sebagaimana adanya setiap pengalaman tanpa menghakimi, without any justification, without judgment, itu adalah bagaimana kita bermeditasi, melihat, memperhatikan objek tanpa ada kemelekatan di sana. Hanya sekedar melihat. Nah, tanpa ada kemelekatan di sana inilah yang penting sekali yang harus dimunculkan di dalam meditasi untuk mengatasi dukkha, penderitaan. Maka ada satu pernyataan begini yang diberikan Sang Buddha kepada seorang menteri, Menteri Santati. Nah, menteri ini adalah menteri yang cerdas, yang batinnya sudah matang. Tapi pada waktu itu datang pada Sang Buddha karena ada masalah. Masalahnya adalah salah satu wanita yang dia sukai meninggal. Wah, dia menjadi kecewa sekali. Lantas Sang Buddha memberikan nasihat kepada Menteri Santati ini. Nasihatnya berkaitan dengan praktek vipassana sebenarnya. Yang pubetang visudehi pacati mahukincanang. Majece no gahesati upasanto carisasi. Itu yang diajarkan Sang Buddha. Nah, di sana artinya apa? Yang pubetang visudehi, apapun yang lampau itu bersihkan. Yang lampu dibersihkan. Pacati mahukincanang, yang akan datang jangan diisi. Artinya kosongkan yang akan datang. Yang lampu dibersihkan, yang akan datang dikosongkan. Majece no gahesasi. Dan jika engkau tidak menggenggam yang sekarang, nah tidak menggenggam yang sekarang penting sekali, upasanto carisasi. Engkau akan berjalan dengan kedamaian. Nah, sebenarnya praktek ini adalah praktek meditasi yang membawa kepada lenyapnya dukkha, penderitaan. Yang ini mengacu kepada apa? Mengacu pada perhatian kepada saat ini dan sekarang tanpa kemelekatan. Ada perhatian terhadap yang saat ini dan sekarang, tetapi juga di situ ada the sense of letting go. Jadi majece no gahisasi, tidak menggenggam yang sekarang. Nah, bagaimana ketika seseorang memperhatikan apa yang sekarang yang terjadi sekarang, sebenarnya orang tersebut sedang membersihkan yang lampau. Kok bisa demikian? Karena sebenarnya apapun yang sekarang kita alami, apapun yang kita alami sekarang, tidak lain adalah hasil dari yang lampau. Nah, kalau kita hanya sekedar mengalami, artinya yang lampau itu sedang dibersihkan. Nah, tetapi karena kita itu mengalami tanpa kita bereaksi, tanpa kita menghakimi, without any judgment di situ, hanya sekedar mengalami, hanya sekedar acceptance, penerimaan di situ, tidak ada penghakiman di situ, artinya tidak sedang memberikan, tidak sedang melakukan perbuatan baru, tidak melakukan karma yang baru, maka seseorang sebenarnya sedang mengosongkan yang akan datang.
Karena yang akan datang itu akan muncul kalau kita melakukan perbuatan sekarang. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, maka yang akan datang tidak akan muncul. Maka disebut pacate mahu kincanang, yang akan datang dikosongkan. Ya jangan diisi, artinya kosongkan yang akan datang. Nah, ketika seseorang itu hanya sekedar mengalami yang sekarang, artinya dia berada di saat ini dan sekarang. Dan karena hanya sekedar mengalami yang sekarang, maka seseorang tidak menggenggam bahkan yang sekarang. Yang lampau jelas tidak dipikirkan, yang akan datang juga tidak dirindukan. Fokus kepada yang sekarang, tetapi yang sekarang pun juga tidak digenggam. Majece no gahisasi. Dan karena tidak menggenggam yang sekarang, seseorang berjalan dengan kedamaian. Artinya, duka semakin lenyap. Nah, mengatasi duka demikian artinya mengatasi dengan meditasi. Karena meditasi ini berkaitan dengan apa yang harus kita perhatikan saat ini dan sekarang. Setiap aktivitas yang terjadi saat ini dan sekarang itu yang diperhatikan dengan tidak ada kemelekatan. Nah, oleh sebab itu meditasi yang mesti dipraktekkan untuk mengatasi duka adalah meditasi yang demikian, yang membawa batin ke saat ini dan sekarang dalam setiap aktivitas yang kita lakukan ketika merespon objek-objek melalui 6 indera kita, tetapi juga disertai dengan sakti perhatian dan juga kebijaksanaan yang memunculkan yaitu ketidakkemelekatan. Nah, itu yang mesti dikembangkan. Nah, tentunya dengan melakukan demikian ya selain dipahami, kebenaran mulia yang ketiga juga sedikit demi sedikit akan dipahami karena tidak bisa dipisahkan. Melenyapkan sebab duka artinya ya memahami kebenaran mulia yang ketiga. Nah, sedangkan meditasi Buddhis tidak lain sebenarnya adalah pengembangan dari jalan mulia berunsur 8. Meditasi Buddhis itu tidak bisa dipisahkan dari jalan mulia berunsur 8. Mengapa? Karena dalam meditasi ini, seseorang yang bermeditasi, seseorang itu mendasari meditasinya dengan pandangan benar. Harus punya pandangan benar, kalau tidak ada pandangan benar, ya itu bukan meditasi Buddhis. Ya, paling tidak melihat bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, mendasarinya untuk bermeditasi, maka itulah pandangan benar. Melihat tidak kekal artinya melihat duka. Nah, melihat duka dalam konteks 4 kebenaran mulia, itu yang disebut sebagai pandangan benar. Nah, seseorang yang bermeditasi, yang diajarkan Sang Buddha, pasti akan mengaitkan setiap aktivitas meditasinya dengan 4 kebenaran mulia. Dan itu adalah pandangan benar. Nah, tentu kalau pandangannya benar, ya pandangannya benar, maka berpikirnya juga benar. Jadi, intentionnya, ya kehendak pikirannya juga menjadi benar. Pandangannya benar, maka kehendak pikirannya juga menjadi benar. Maka pikiran-pikiran yang muncul juga menjadi benar. Nikama sangkapa, atau dengan kata lain nikama vitaka, yaitu pikiran yang berkaitan dengan renunciation akan muncul. Ya karena apa? Karena tahu, menggenggam, melekati adalah penderitaan. Sementara nikama renunciation adalah kebahagiaan, adalah blessing. Nah, sehingga ini juga menjadi benar juga. Vitakanya, sangkapanya, intention, kehendak, bentuk-bentuk pikiran menjadi benar. Kalau pandangannya benar, yang muncul dari meditasi, kemudian pikirannya benar, yang juga muncul dari meditasi, maka jelas ucapan, perbuatan juga menjadi benar. Dan juga tentunya adalah cara hidupnya, mata pencahariannya juga menjadi benar. Tahu bahwa mata pencaharian yang salah, yang merugikan itu membawa kepada menebalnya kotoran batin, bertambahnya kotoran batin. Maka dia akan mencari usaha, mencari hal-hal atau pekerjaan yang tidak merugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan tentunya karena di dalam meditasi ini, usaha yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk melenyapkan kotoran batin, yang sudah muncul dilenyapkan, yang belum muncul jangan sampai muncul, dan di saat yang sama juga yang baik-baik yang sudah ada itu dikembangkan, perhatian berkembang, konsentrasi berkembang, ketenangan berkembang, kebijaksanaan berkembang, dan juga yang belum berkembang juga diusahakan untuk muncul. Nah, disitulah disebut usaha benar. Dan ini terjadi dalam meditasi Buddhis.
yang tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin, dengan kata lain melenyapkan duka penderitaan. Dan karena dalam meditasi Buddhis ini yang menjadi objeknya tidak lain adalah diri sendiri, batin dan jasmani ini, yang kalau dijabarkan menjadi yaitu jasmani, perasaan, batin, dan bentuk-bentuk pikiran, kaya, widana, cipta, dan dhamma, yaitu 4 landasan yang dijadikan landasan perhatian, maka meditasi ini juga bersesuaian dengan samasati, perhatian yang benar. Karena yang diperhatikan tidak lain adalah diri kita sendiri, batin dan jasmani kita sendiri. Kita tidak memperhatikan yang lain. Yang lain mungkin ya atas dasar diri sendiri. Kadang-kadang kita memperhatikan yang lain sebagai objek eksternal, tetapi juga didasari pemahaman atas dasar pemahaman tentang diri sendiri. Misalnya begini, saya yang tidak kekal, maka yang lain pun juga sama, tidak kekal. Saya kalau mendapatkan kotoran batin menderita, maka yang lain pun ketika batinnya dikuasai oleh kotoran batin juga menderita. Sebatas itu, tetapi tidak memperhatikan dalam artian apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan oleh orang lain, sementara yang diri sendiri dilupakan. Nah, ini bukan meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis orientasinya adalah melihat ke dalam batin kita untuk mengatasi duka di dalam diri kita. Dan tentunya kalau kemudian 7 faktor ini yang dikembangkan melalui meditasi membawa kepada konsentrasi, kepada ketenangan, maka itulah yang disebut sebagai sama samadhi, right concentration, konsentrasi yang benar. Nah, sehingga saudara-saudari sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwasanya meditasi yang bertujuan untuk mengatasi duka penderitaan tidak lain adalah meditasi yang tujuannya untuk memahami 4 kebenaran mulia. Dengan kata lain, pertama untuk memahami duka, untuk melenyapkan sebab duka, untuk merealisasi yaitu lenyapnya duka, dan untuk pengembangan jalan mulia Bunusu 8 sebagai jalan yang membawa menuju lenyapnya duka penderitaan. Dan meditasi demikian harusnya adalah meditasi yang fokusnya ke dalam diri kita, di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan saat ini dan sekarang, dengan menggunakan sati perhatian, menggunakan kebijaksanaan, dan juga ada the sense of letting go, atau ketidakgemelegatan. Itulah meditasi yang membawa kepada yaitu mengatasi duka, overcoming duka. Saya kira demikian dari saya, semoga bisa dipahami, semoga membawa kepada pencerahan bagi kita semua.